Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-khayrin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, kita lanjutkan kembali eh, kuliah online kita dengan mata kuliah tabligh. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas apa itu tabligh, definisinya, posibilitasnya, metode, ya kan? Kemudian juga sedikit tentang tujuan, dan pada kesempatan kali ini kita akan lengkapi tentang tujuan dan kemudian pembahasan tentang prinsip-prinsip ya, dalam tabligh. Dalam tabligh tentu punya tujuan, karena tabligh merupakan sebuah aktivitas sosial, dan tentu memiliki tujuan. Tujuan tabligh diantaranya menyampaikan risalah Rabbi, sebagaimana disyaratkan dalam ayat uballighukum risalati Rabbi. Para nabi, para rasul mengatakan bahwa saya bertujuan untuk menyampaikan risalah Rabbi. Apa risalah? Risalah Rabb, risalah Allah Subhanahu wa taala, risalahnya adalah risalah tauhid. Ya. Ajakan para nabi, ribuan para nabi, tidak kurang dari 124.000 nabi, itu mereka seluruhnya mengatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Ya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah berhala. Jauhilah taghut, jauhilah tiran. Katakanlah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalian akan jaya, kalian akan sukses. Nah, itu ajakan, itu risalah mubalighin. Ya, mubaligh pertama. Itu risalah yang dibawa oleh malaikat Jibril sebagai mubaligh pertama. Itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sebagai mubaligh kedua. Ya, yaitu risalah tauhid. Ya, itu tujuan. Jadi tujuan daripada tabligh adalah menyampaikan risalah tauhid. Ya, dan dalam risalah tauhid ini ada aisyik, ada cinta. Tidak bisa dipisahkan. Karena cinta itu mempersatukan. Al-hub yuwahid. Cinta itu mempersatukan. Dan hakikat tauhid itu adalah cinta. Cinta itu mempersatukan. Jadi kalau seorang membawa risalah tauhid, pasti dia adalah seorang pecinta. Dan dakwanya adalah dakwah cinta, mempersatukan. Ya. Yang kedua, berusaha tujuannya adalah ridha ilahi, bukan untuk dipuji, bukan untuk dipuja, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari tablighnya, mendapatkan uang, mendapatkan sanjungan, mendapatkan magam,
Tidak. Apalagi kalau mubalik itu kemudian memasang tarif, memasang ujroh dari dakwahnya. Ini nggak boleh. Apalagi dengan sengaja meminta uang, meminta sesuatu, imbalan, dan seterusnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wahum muhtadun. Itulah kriteria para anbiya, para rasul saat mereka berdakwah, la yas'alukum ajron, tidak meminta upah, tidak meminta imbalan, tidak meminta reward dari dakwah yang disampaikannya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi berusaha betul-betul ikhlas karena Allah, mencapai ridha Allah. Yang ketiga, membentuk dan mempengaruhi sudut pandang, cara berpikir dan berperilaku audien. Ini merupakan tujuan daripada tabligh. Ya, berusaha membentuk dan mempengaruhi sudut pandang. Ini namanya fannul khitabah juga begitu. Jadi berusaha mempengaruhi sebagaimana disebutkan oleh ahli-ahli atau buku-buku yang berkaitan dengan fannul khitabah dalam kitab Mantek misalnya. Dan yang lain, itu disebutkan bahwa tujuan daripada khitabah itu mempengaruhi orang. Karena itu yang disampaikan misalnya musallamat, masyhurat, hal-hal yang masyhur, qat'iyat yang diterima oleh orang, yang udah pasti. Hal-hal yang sifatnya universal, yang diterima. Itu karena berusaha untuk mempengaruhi banyak orang, sehingga diterima. Ya, jadi berusaha mengubah sudut pandang seseorang dan perilaku seseorang. Nah, dari sini mungkin antara tabligh dan tarbiyah sedikit ada perbedaan. Sekilas tampak sama. Tapi mungkin kalau tarbiyah itu berusaha mengubah seseorang, baik pandangannya, perilakunya, tapi di surah tadrijiyah, pelan-pelan. Tapi kalau tabligh di surah ya, fauriyah, faur, dengan cara yang cepat. Sari, dengan cara yang cepat, bukan tadriji. Ya. Tapi langsung. Perubahannya diharapkan itu langsung dan seketika. Cepatlah. Kemudian yang keempat dalam tujuan tabligh ini adalah ma'rifat insan. Jadi dalam tabligh itu seorang berusaha memperkenalkan siapa manusia. Karena tabligh kan untuk manusia. Harus dikenalkan siapa ini manusia, tanggung jawabnya apa, tujuan hidupnya apa, arahnya kemana, orientasinya kemana. Ya ini harus diperkenalkan. Ya. Ma'rifatul insan. Dan kalau selama manusia belum dikenal, selama manusia belum bermakrifat terhadap dirinya, dia tidak mungkin bermakrifat kepada Allah. Dia tidak mungkin bertauhid kepada Allah. Nah, ini harus menjadi tujuan dari seorang mubaligh untuk memperkenalkan siapa hakikatnya manusia. Ya. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Nah, ini kan. Jadi tugas mubaligh diantaranya ma'rifatul insan, mengenal manusia. Kenalkan siapa manusia, nilai manusia, kedudukan manusia, capaian-capaian yang bisa dilakukan oleh manusia, prestasi-prestasi yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan kemudian nanti subtema daripada tujuan ini, ma'rifatul insan, yaitu tujuan individual, yaitu islahun nafas, memperbaiki diri, memperbaiki individu. Nah, di sini kemudian pentingnya kebebasan spiritual. Jadi seorang harus bisa lepas daripada sifat-sifat tercela. Ya. Jadi seorang harus memiliki ya, al-hurriyah al-ma'nawiyah, kebebasan spiritual secara individu. Dia tidak boleh terikat oleh dunia. Dia tidak boleh menjadi pemburu dunia. Dia tidak boleh hanyut dalam syahwatnya. Nah, ini berusaha seorang mubaligh berusaha membebaskan manusia
dari perbudakan hawa nafsu, dari ikatan-ikatan hawa nafsu, dari ikatan-ikatan syahwat. Ini namanya al-hurriyah al-ma'nawiyah. Nah, setelah islah nafas, berikutnya adalah islah al-mujtama, kebebasan sosial. Di kebebasan sosial tidak mungkin terwujud tanpa kebebasan individual, yaitu melalui kebebasan spiritual. Nah, kalau sudah islah nafas, mujtama sayusleh. Muslama akan juga berubah. Mujtama juga akan menjadi baik. Di sini kemudian terjadilah keadilan, kesejahteraan, keberkahan di tengah masyarakat. Jadi fokusnya mubalik itu dia harus memperbaiki dirinya dulu, memperbaiki individu setiap orang, baru setelah itu ketika individu-individu, keluarga-keluarga membaik, di situ akan terjadi keadilan di tengah-tengah sosial. Terjadi kesejahteraan, tidak terlalu ketimpangan antara miskin dan kaya, saling membantu, saling bersedekah, saling gotong royong, serta terjadi keberkahan. Jadi keberkahan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kemudian tabligh ini berbeda dengan propaganda atau iklan untuk menarik konsumen. Kalau dalam propaganda iklan mungkin saja di situ ada kepalsuan, ada pemalsuan, ada inhiraf, ada penyimpangan, ada kebohongan, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas, ya, seperti yang biasa dilakukan di sebagian propaganda. Jadi tabligh bukan propaganda, bukan juga iklan. Ya. Dalam tabligh ada keinginan untuk mengubah dan mempengaruhi idrak dan ihsas mukhatab. Jadi ingin diubah dan dipengaruhi idrak cara berpikir, sudut pandang. Ya. Sudut pandang dari apa namanya lawan bicara. Ya, sudut pandang dari lawan bicara. Ya. Nah, ini beda tabligh dengan tarbiyah sebagaimana tadi sudah saya isyaratkan ya. Kalau dalam tarbiyah itu perubahannya sifatnya pelan-pelan, slow, slow. Kemudian ada 4 faktor kesuksesan dan kejayaan penyampaian atau pelaporan risalah tabligh menurut Ustadz Mutahari. Yang pertama, substansi pesan, kebenaran, validitas, dan kekayaan materinya. Yang pertama itu substansi pesannya. Ya, substansi pesannya. Ya. Jadi pesan yang disampaikannya seperti apa? Apa sih substansi masalahnya, substansi pesannya? Itu harus benar-benar sesuai dengan fakta, benar, valid, dan kaya materinya. Jadi tidak membosankan. Ada cerita-cerita didukung oleh Al-Quran, didukung oleh Sunnah Nabi, didukung oleh oleh sirah ulama, ya kan? Nah, itu jadi kaya. Yang kedua, dalam kesuksesan tabligh yang berpengaruh adalah kepribadian pembawa atau penyampai pesan. Dai, mubaligh itu harus memiliki kepribadian yang baik, yang bagus. Ya, akhlaknya bagus, ya kan? Itu berpengaruh.
Yang ketiga, alat atau media penyampaian pesan. Alat yang dipakai apa? Medianya. Jadi dia tidak ketinggalan zaman dari sisi alat yang dipakai, media yang dipakai. Menarik, kontennya menarik. Dan yang keempat, metode dan cara penyampaian pesan. Ini juga penting. Metodenya seperti apa? Kalau metodenya eh, kaku, metodenya itu tidak ramah, metodenya itu keras, orang akan lari. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Hai Rasul, kalau kamu sikapmu tidak bersahabat, sikapmu tidak baik, sikapmu tidak lembut, orang-orang lari. Jadi metode yang digunakan itu harus lembut, harus ya, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan hak asasi manusia. Ya. Nah, berikutnya tentang prinsip-prinsip tabligh. Prinsip-prinsip tabligh ya, di antaranya prinsip-prinsip tabligh mendahulukan cinta. Ya. Dalam tabligh ini harus didahulukan cinta, rahmat. Jadi orang lebih tertarik kalau kita bicara konten dakwah kita itu berbicara tentang cinta, tentang kebaikan, tentang keindahan. Daripada kita mengumbar kebencian. Daripada kita cerita-cerita yang menyeramkan. Daripada kita mengeksploitasi ayat-ayat yang menakutkan. Ayat-ayat tentang adab, Anda lebih utamakan, lebih prioritaskan bicara tentang ayat-ayat rahmat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin lebih menarik. Ya. Kemudian masalah berikutnya yaitu kejujuran, sidik. Ini menjadi prinsip dalam dakwah itu, mubalik harus jujur. Dirinya jujur, berusaha menjadi pribadi yang jujur, yang disampaikannya juga jujur. Ya. Dan ini harus dipegang menjadi prinsipnya. Jangan karena tidak suka kepada orang tertentu, misalnya, kemudian tidak jujur, menyampaikan dakwah, menyampaikan tabligh yang tidak jujur, tidak sesuai dengan fakta. Berarti dalam dakwanya ada kebohongan, dalam dakwanya ada penyimpangan. Ini enggak boleh. Ya, harus dipegang kejujuran. Ketika menukil pendapat seseorang juga harus jujur. Ketika menukil pendapat di sebuah kitab juga harus jujur. Jangan diambil sepotong-potong. Ya, berusaha jujur hingga tidak bisa tidak disalahpahami orang. Ya. Kemudian prinsip yang lain dalam dalam tabligh ini hikmah. Nah, mungkin prinsip ini prinsip eh, berbeda dengan metode. Kalau prinsip ini lebih umum. Kalau metode mungkin detailnya nanti turunan dari prinsip-prinsip. Ya. Mendahulukan cinta itu kan prinsip. Misalnya kalau lagi tabligh yang dicontohkan Rasulullah, misalnya ketika Rasulullah tabligh, cinta kepada siapapun, kepada manusia. Kontennya penuh dengan cinta,
Juga cinta kepada kemanusiaan. Rasulullah ketika tabligh, ketika berdakwah, ada orang kepanasan. Rasulullah mempersingkat tablighnya. Karena ngelihat ada salah satu sahabatnya terkena teriak matahari, terik matahari, panas. Sehingga Rasulullah, qassara Rasulullah khutbatahu, dia perpendek, persingkat khutbahnya. Ini namanya ala asas rahmah, ala asasil hub, cinta. Cinta kepada sama manusia. Nah, jadi tabligh harus memperhatikan itu. Itu namanya metode. Metodenya seperti itu. Jadi kalau metode dia lebih farai, lebih parsial. Kalau lebih khusus, kalau prinsip lebih umum. Nah, nanti bisa diturunkan dari prinsip-prinsip ini cara-caranya seperti apa. Tabligh berdasarkan hikmah, kalamnya kalam hikmah, kebenaran, ya, sesuai dengan mantik, ya kan. Ada istidlalnya, ada argumentasinya, ya kan. Tidak asal ngomong, ya kan. Bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan. Tidak menyampaikan kepalsuan, bukan mitos, bukan khayalan, ya. Nah, ini namanya hikmah. Hikmah itu berarti sebuah kebenaran, sebuah realita yang dia tidak terbantahkan. Ya, ada burhan, ya. Dalam bil burhan, dia bicara dengan argumentasi. Ya, bukan hanya sekedar menyampaikan ini ayat, ini riwayat, ini hadis, tidak. Tapi dia melakukan sebuah tahlil, menganalisa. Ayatnya dianalisa dengan baik, hadisnya juga dianalisa dengan baik. Ya, nah, itu hikmah. Itu merupakan prinsip dalam dalam tabligh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau dai harus menyampaikan dengan hikmah. Prinsip berikutnya paham masalah. Jadi seorang mubaligh harus paham masalah yang disampaikan. Ya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Itu ayat harus menjadi pegangan seorang mubaligh. Jangan pernah komentar, jangan pernah bicara yang Anda tak tahu, Anda tak paham. Kasihan umat. Jangan memasuki sesuatu yang itu Anda tidak berkepentingan di situ. Jadi harus paham masalah dengan baik. Karena itu mubaligh harus telaah, harus melakukan telaah, harus membaca. Jangan karena banyak undangan tak sempat telaah. Akhirnya ya, masalahnya diulang-ulang. Bukan karena memang itu akhlak yang memang perlu pengulangan, merupakan sebuah teknik, merupakan sebuah metode, tidak. Karena dia kurang kurang belajar, kurang telaah. Karena nggak punya waktu, karena sudah diundang sana, diundang sini. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus paham masalah, mubalik sebisa mungkin sebelum naik mimbar dia menelaah dulu, membaca, mengamati, dan terus mengupgrade pengetahuannya. Diupdate pengetahuannya. Ditelaah lagi, begitu. Jadi akan matang pemikirannya. Yang disampaikannya lebih matang dan lebih variatif. Jadi bukan tabligh yang monoton, bukan tabligh yang membosankan. Nah ini paham masalah menjadi penting. Ya kan? Yang kelima, yang disampaikan hal-hal yang sifatnya musallamat. Karena ini khitabah. Dalam logika, tabligh ini masuk dalam fannul khitabah. Seni berpidato. Seni orasi. Nah ini yang disampaikan apa? Musallamat, hal-hal yang diterima oleh banyak orang. Yang sudah menjadi kesepakatan banyak orang. Qat'iyat yang sudah pasti. Jangan yang meragukan, jangan yang membingungkan. Apalagi yang sifatnya khilafiyat, yang kemudian membuat perselisihan. Yang kemudian membuat pertengkaran. Ini nggak boleh. Dakwah itu harus sejuk. Dakwah itu harus damai. Dakwah itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Ya, karena tujuan daripada tabligh adalah tauhid. Tauhid itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Cinta itu mempersatukan. Dai, seorang mubaligh adalah pecinta. Pecinta itu mempersatukan.
bukan memisahkan. Menemukan, ya kan, bukan mencerai-beraikan. Ya. Kemudian paham bahasa audien ini juga menjadi penting. Seorang mubalik harus paham bahasa audiennya. Semakin paham bahasa masyarakat setempat, maka dakwanya lebih bagus, lebih mudah diterima. Ya, karena itu seorang mubalik harus bisa di samping menguasai bahasa-bahasa resmi di negaranya, juga bahasa-bahasa lokal. Idiom-idiom tertentu yang dipakai dalam bahasa, dalam budaya tertentu, misalnya, juga dipahami. Itu akan membuat tabligh menjadi kaya, menjadi menarik. Ya. Kemudian paham kondisi audien, ya, harus paham juga kondisi pendengarnya, gimana pendengarnya, status sosialnya seperti apa, waktu, tempat dan budayanya. Sehingga jangan sampai menyampaikan sesuatu yang itu tidak bisa difahami atau tidak terjadi di masyarakat itu, atau sesuatu yang itu tabu di masyarakat itu tidak bagus di masyarakat itu ketika disampaikan ke sana. Nah, ini perlu memahami waktu, tempat, dan budaya. Karena itu seorang mubalik, ahli mimbar, itu harus terjun ke masyarakat. Harus melihat masyarakat dari dekat, bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka, duduk di warung-warung, ya, bersilaturahmi sebanyak mungkin ke tokoh-tokoh masyarakat. Nah itu akan membuat tabliknya lebih mengena, tabliknya lebih tepat, ya. Daripada duduk di rumah, duduk manis di rumah, menunggu undangan saja, habis itu kemudian pulang. Al-muballigh labud an yakun fi galbil mujtama, fi galbil ma'rakah. Seorang dai ini harus ada di jantung perjuangan, di jantung masyarakat. Dia berbaur dengan masyarakat. Dia tahu kondisi masyarakat. Kemudian yang kedelapan, prinsip yang kedelapan, menyampaikan kebenaran, bukan kenyamanan. Yang disampaikan itu kebenaran, bukan kenyamanan. Bukan yang menyenangkan orang-orang kaya misalnya. Bukan yang menyenangkan para pejabat. Tidak. Kebenaran. Tapi tetap dengan memperhatikan kadar akal pendengar. Kemampuan dan kapasitas pendengar harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang kesembilan, prinsip yang kesembilan, menghidupkan akal dan hati. Menghidupkan akal dan hati. Dalam tabligh ini harus menghidupkan akal dan ya. Bisa menyampaikan nanti tekniknya terkait dengan metode, ini ada hubungannya dengan metode, misalnya diturunkan dalam metode, bisa menyampaikan cerita-cerita, hikayat-hikayat, yang itu menghidupkan akal, membuat orang berpikir, membangkitkan critical thinking, ya, berpikir kritis. Bisa juga disampaikan misalnya syair-syair, pujangga-pujangga, penyair-penyair besar, seperti Maulana Jalaluddin Rumi, seperti Ibn Farid Al-Misri, ya kan? Syair-syair sufi itu bisa disampaikan, itu bisa membeningkan hati. Itu bisa bisa menghilangkan apa namanya kesedihan di hati, bisa membangkitkan semangat, bisa menjadikan inspirasi. Nah, jadi itu prinsip nanti bisa diturunkan dalam metode-metode tabligh. Kemudian yang ke-10, menjadikan Al-Quran sebagai pusat pembahasan pembicaraan. Jadi sebaik-baik pembicaraan adalah khairul kalam kalamullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kalam Allah, Al-Quran. Karena itu dalam tabligh harus dihiasi dengan Al-Quran. Ya kan? Harus kalau itu seorang mubalik sebisa mungkin menguasai minimal ayat-ayat tematis Al-Quran, ayat-ayat maudhu'i. Itu akan berpengaruh dalam tabligh ketika dia bahas tertentu, kutip ayat-ayat maudhu'i, ayat-ayat yang terkait dengan tema itu. Misalnya ketika Anda bicara tentang
tentang manusia, misalnya kutip ayat-ayat yang bicara tentang manusia, wal asr misalnya, ayat-ayat yang lain yang menyinggung tentang manusia secara tematis. Ya. Jadi harus menjadikan Al-Quran sebagai pusat pembahasan atau pembicaraan. Kemudian yang ke-11 menjadikan mimbar sebagai majelis talim, bukan majelis tazrik wa talqin. Jadi mimbar itu adalah mimbar Rasulullah. Itu suci, muqaddas, mimbarun muqaddas. Karena itu seperti disyaratkan dalam sabda Nabi, au kama qala Nabi, buistu mualliman. Aku diutus sebagai pengajar. Jadi majelis taklim, adai huwal muallim. Ya. Bukan majelis tazrik, dia bukan dokter yang mensuntik obat, mensuntikkan pasien, menyuntik. Bukan. Tapi dia muallim yang yaftah al-afaq, membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir. Dan tidak boleh ada talqin, tidak boleh kemudian orang dipaksa untuk taklid kepada pemikirannya, taklid kepada pemahamannya. Ya. Jadi harus mencerdaskan, harus mencerahkan. Dalam dakwah harus ada pencerahan dan penyegaran. Ya, itu menjadi prinsip bagi seorang mubaligh. Ya. Yang ke-12 dalam tabligh, prinsip yang ke-12, pembicaraan bertumpu dari hati bukan otak saja. Jadi seorang mubaligh harus berbicara dari hatinya. Bukan hanya mengandalkan otaknya. Bukan hanya sekedar mengandalkan pikirannya. Jadi berbicara dari hati. Berbicara dari hati ke hati. Nah itu akan lebih masuk. Al-kalam idha kharaja minal qalb dakhala fil qalb. Jadi harus bicara dari hati. Bicara apa adanya. Terus terang. Ya kan? Nah ini sekarang di tabligh tidak efektif. Kenapa? Karena mubaligh tidak berbicara dari hatinya. Tapi bicara dari hawa nafsunya. Hingga karena itu tidak menarik. Hingga karena itu tidak terlalu berpengaruh. Karena yang disampaikan bukan dari hatinya. Ya. Kalau sesuatu yang disampaikan dari hati, itu akan berpengaruh. Ya. Yang ke-13, variasi dalam tabligh. Jadi dalam tabligh harus variasi supaya menarik. Variasi dalam metodenya, variasi dalam kontennya, variasi mungkin juga dalam penampilannya. Ya, di sebagian tempat mungkin diperlukan itu. Ya, variasi dari dekorasi tempatnya misalnya, ya kan? Variasi dari audien tablighnya. Jadi bukan hanya orang-orang tua saja misalnya, anak-anak muda juga atau kumpul semua kalangan misalnya. Jadi variasi ini penting. Baik menyangkut teknologi, menyangkut konten dakwahnya, menyangkut audiennya, menyangkut dekorasi tempatnya, dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Dan yang ke-14, update cara terbaru. Ini mungkin mirip dengan yang ke-13 ya. Maksudnya seorang mubaligh harus mengikuti perkembangan zaman. Cara-cara terbaru, mungkin setiap tempat bisa jadi berbeda-beda, itu juga harus diperhatikan. Gunakan cara terbaru, jangan ketinggalan. Dakwah sekarang ini harus lebih menarik lagi. Dakwah kan kalau zaman dulu dakwah dibatasi di masjid, sekarang dakwah bisa di kafe. Sekarang dakwah bisa di jalan-jalan. Sekarang dakwah bisa di airport. Sekarang dakwah bisa di terminal-terminal bus. Dan di mana saja. Karena zaman sudah begitu hebat. Sekarang dakwah bisa di HP, di medsos, dan lain sebagainya.
Ini harus seorang mubalik harus menguasai semua itu sehingga dakwahnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai alat. Ya. Yang ke-15, berpenampilan menarik. Jadi dalam dalam tabligh ini harus diperhatikan aspek keindahan, aspek seni. Nah, jadi dalam dalam tabligh harus diperhatikan aspek seni dan keindahan. Jangan asal-asalan. Tempatnya bagus, cara bicaranya bagus, ya, ya. Nah, itu ketika ada juga penampilan yang bersangkutan bagus, ya penampilannya bagus, gunakan pakaian-pakaian yang terhormat, ya kan? Itu semua akan berpengaruh dalam tabligh yang disampaikan. Para mahasiswa dimanapun berada yang sedang menyimak kuliah ini, baik di Indonesia atau di tempat-tempat yang lain, di Malaysia, di Singapura dan lain sebagainya, tabligh. Ya. Tujuannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian prinsip-prinsipnya juga sudah kita singgung. Eh, Pengalaman saya ketika saya bertabligh, ya, yang paling penting itu kita lakukan tabligh itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Tentu setiap tabligh itu ada tantangannya, ada rintangan, dan itu merupakan sunnatullah. Semakin yang kita sampaikan ini semakin benar, maka cobaannya juga berat. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, Allah akan bukakan jalan. Kalau Allah izinkan tabligh kita didengar oleh si fulan di tempat itu, Allah akan permudah jalan. Kalau Allah tidak izinkan, siapapun yang mengundang kita, bisa jadi juga tidak terjadi. Yang penting seorang mubalik melakukannya itu karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan tetap memperhatikan strategi dakwah. Anda harus pahami budaya masyarakat sekitar, jalin silaturahmi dengan banyak tokoh, nggak peduli alirannya apa, madhabnya apa. Anda harus merangkul semua, datangi semua, hormati semua. Nah, itu akan berpengaruh. Itu akan membentuk citra yang baik di tengah-tengah umat. Ya. Sampaikan dakwah yang disampaikan ini nilai-nilai universal. Misalnya ajaran kesufian, tasawuf, tazkiyatun nafs, itu kan bagus. Dan itu diyakini oleh semua kelompok, semua kalangan. Nah, itu Anda bisa sampaikan. Anda fokus ke situ. Ajaran-ajaran ya yang membuka wawasan, yang membuka akal, sampaikan dengan bijak. Ya. Nggak boleh ada takabur, nggak boleh ada sombong. Nah, itu semua akan berpengaruh dalam dalam dakwah kita, ya kan? Kemudian dalam dakwah jangan pilih-pilih siapapun yang mengundang Anda, ya, Anda terima, Anda perhatikan. Meskipun orang miskin, kalau mengundang Anda, Anda terima, Anda perhatikan. Nah, itu akan berpengaruh dalam dalam kesuksesan dakwah kita. Ya. Sebagai closing, saudara-saudara, closing statement, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dakwah ini tantangannya tidak mudah. Tapi kalau kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya dengan ikhlas, maka kita akan sukses. Dan dakwah ini seni. Nah, ini seni ini harus
kita pelajari cara-caranya, strategi. Mubalik adalah seniman. Seni berbicara, seni menyampaikan, seni menyampaikan di awal, seni menyampaikan di pertengahan, seni menyampaikan di akhir, menyimpulkan. Ini semua seni harus dipelajari. Ya. Nah, kalau kita kuasai seni tabligh ini, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sukses. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa sukses dalam tabligh yang kita jalankan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.